Jika peri bunga persik ingin memenangkan taruhan, dia tidak boleh menunjukkan kemampuannya. Dilihat dari kata-katanya, tanah suci Xuanling tidak mungkin mengenali leluhurnya. Di satu pihak, seseorang mesti tetap skeptis dan tidak mempercayainya hanya lewat beberapa patah kata percakapan. Di lain pihak, sekalipun identitasnya telah terkonfirmasi, agak sulit mengakui seorang kultivator tingkat Jindan sebagai leluhurnya. Yang terbaik adalah yang digantung di dinding untuk mengenang leluhur kita. Tiba-tiba seorang leluhur Jindan muncul. Ia tampak tak berdaya. Siapapun akan merasa tak nyaman jika ia berdiri di atas para tetua di tanah suci di masa depan. Namun, setelah peri bunga persik menunjukkan kemampuan yang jauh melampaui imajinasi orang biasa, situasinya menjadi sangat berbeda. Anda tidak hanya tidak akan merasa canggung, tetapi Anda juga akan merasa bangga dan mengakuinya secara terbuka. Itu cuma obat suci. Kalau kalah, ia kalah. Setelah melihat potret di aula leluhur, Tao Huaxian menemukan ide ini. Karena kau memanggilku mentormu, bagaimana aku bisa menguji kemanusiaan generasi mendatang? Kau seharusnya lebih memikirkan bagaimana melanjutkan warisan ini. Betapapun jahatnya nenek moyang kita, mereka juga punya sisi lembut. Mungkin karena santa wanita masa kini itu memiliki kemiripan dengan teman lamanya, atau mungkin karena rasa hormatnya kepada leluhur tanah suci, Nanjiang Yuseng. Peri bunga persik tergerak oleh emosi yang nyata dan memutuskan untuk merencanakan masa depan untuk tanah suci Xuanling. Ledakan, getaran di tanah suci menjadi semakin kuat, bumi berguncang, dan cahaya misterius memancar keluar. Apa yang telah terjadi? Banyak sekali orang yang melihat sekeliling, mencoba mencari alasan mengapa hukum tanah suci telah berubah, dan mereka terkejut. Di kuil leluhur, sang dewa suci dan yang lainnya menyaksikan tipu daya peri bunga persik, bibir mereka terbuka lebar, mata mereka melebar seperti lonceng tembaga, dan rasa takut yang kuat melonjak dari lubuk hati mereka. Tatapan matanya saat menatap peri bunga persik berubah drastis hanya dalam sekejap. Dengan satu pikiran, ia menciptakan sebuah formasi dan memobilisasi kekuatan asli Tao. Bahkan Tuhan Yang Maha Suci dan beberapa leluhur tidak akan pernah bisa melakukannya. Identitas orang di hadapanku tidak perlu penjelasan. Rasa terkejut yang belum pernah terjadi sebelumnya merasuki seluruh tubuhnya, meninggalkan bekas yang dalam pada jiwanya yang tidak dapat dihapus oleh kekuatan eksternal apapun. Rasanya sungguh di luar kenyataan dan sangat mengejutkan. Pikiranku kosong dan semua metode meditasi serta menenangkan pikiran sia-sia saat itu. Aku tak mampu menenangkan gejolak emosi di hatiku. Panggilan. Langit tertutup awan merah muda dan angin kencang tiba-tiba muncul. Langit yang luas ditutupi dengan pola-pola susunan besar, seperti riak-riak di air, berkilauan. Sebuah teratai Tao emas besar muncul di tanah, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sajak Tao itu misterius dan sulit dipahami orang awam. Gelombang riak hukum yang lembut menyebar di setiap sudut tanah suci Xuanling. Gunung, sungai, danau, istana kuno, dan istana misterius semuanya telah mengalami beberapa perubahan halus. Formasi Taixuan Guanggan adalah fondasi tanah suci Xuanling, sebuah warisan sekaligus perlindungan bagi sekte tersebut. Sumber metode ini berasal dari peri bunga persik. Meskipun ia menyerah untuk mencapai pencerahan, kekuatan magis yang ia ciptakan memiliki prototipe metode kekaisaran. Formasi Taixuan ini dianugerahkan kepada leluhur Xuanling, Nanjiang Yu, oleh peri bunga persik. Namun, banyak detail halus yang tidak terungkap, sehingga agak tersembunyi. Saat itu, peri bunga persik belum resmi menerima Nanjiang Yu sebagai muridnya. Ia hanya merasa bahwa anak laki-laki ini memiliki karakter yang baik dan bukan orang jahat. Ia hanya memberinya sedikit bimbingan dan tidak mau mengajarinya sepenuh hati. Seperti yang dikatakan mentormu, aku akan memimpin jalan menuju tanah suci Xuanling dan melindungi warisanmu. Memikirkan hal ini, Tao Huaxian menyelesaikan formasi Taixuan Guanggan yang tidak lengkap. Setelah sekitar setengah jam, kekuatan misterius itu kembali ke tubuh. Tanah suci yang sekian lama bergejolak, berangsur-angsur kembali damai. Para pejabat tinggi tanah suci dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam formasi fondasi, yang setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan atas perubahan mendadak ini, tanpa mengetahui penyebabnya. Kau, di dalam aula leluhur, Holy Lord menatap orang di depannya dengan kagum, tak mampu menahan kegelisahan di hatinya, dan gemetar, leluhur. Ketika mengatakan ini, sang dewa suci melirik potret yang tergantung di dinding, lalu mengalihkan perhatiannya kepada peri bunga persik. Ia merasakan benturan keras antara fantasi dan kenyataan, yang tidak realistis dan seperti fantasi. Bagaimana menurutmu? Peri bunga persik tersenyum. Plop, plop, sang Holy Lord tak lagi ragu, lututnya lemas saat ia jatuh ke tanah. Pada saat itu, beberapa tetua di sampingnya, yang berusia lebih dari setengah abad, bersujud tanpa ragu. Kalau bukan karena nenek moyang kita, bagaimana mungkin kita mampu mengubah fondasi tanah suci hanya dengan satu pikiran?
Walaupun saya tidak tahu mengapa leluhur itu masih bisa terlahir kembali setelah lebih dari 3 juta tahun, identitasnya pasti nyata dan dia harus diperlakukan dengan hormat tanpa rasa tidak hormat. Leluhur, sang dewa suci dan yang lainnya, yang dianggap tinggi dan berkuasa di mata dunia, kini berlutut di hadapan peri bunga persik, meneriakkan kata-kata penuh hormat. Jangan beritahu orang lain tentang perselingkuhanku. Peri bunga persik menunjukkan kemampuan yang luar biasa, sehingga keturunannya pasti akan bersujud dan mengenalinya, kecuali jika kepala mereka ditendang oleh seekor keledai. Ya, Tuan. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan, membayangkan bahwa di bawah bimbingan para leluhur, masa depan tanah suci Xuanling akan mencapai posisi yang lebih tinggi dan mengantar hari yang lebih makmur. Setelah berlatih teknik meditasi lebih dari 10 kali dan sedikit menenangkan diri, Sang Bhagava maju ke depan dan menjelaskan kepada semua orang alasan di balik pemandangan aneh berupa gunung-gunung dan sungai-sungai itu. Mereka bilang pembentukan sekte sedang dalam pemeliharaan, itulah sebabnya ada sedikit gangguan. Sekarang semuanya normal, jadi semua orang bisa tenang dan melanjutkan aktivitas mereka. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang mempertanyakan perkataan Tuhan yang Maha Suci. Secara keseluruhan, tidak lebih dari 10 orang di tanah suci Xuanling yang mengetahui kebenaran masalah ini. Salah satunya adalah Santo Su Qianran. Su Qianran tercengang ketika mengetahui tentang leluhur melalui kata-kata gurunya. Ia terkejut dan tak percaya. Aku tidak tahu berapa lama aku tertegun sebelum akhirnya mampu menahan gejolak emosiku. Sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan banyak batasan, Tao Huaxian dan yang lainnya tiba-tiba ada di sini. Kecuali Tao Huaxian, semua orang berdiri di sana, tubuh mereka tegang dan tidak berani bernapas. Bukan berarti peri bunga persik sedang pamer, itu hanya kemauan mereka sendiri. Berdiri dengan nyaman akan mengurangi stres. Orang ini adalah leluhur di halaman pertama sejarah sekte ini, beraninya kita memperlakukannya setara. Leluhur, bagaimana Anda bisa hidup? Tuhan yang Maha Suci memberanikan diri untuk melangkah maju dan bertanya. Itu langkah yang beruntung, menyembunyikan kebenaran dari dunia. Peri bunga persik tidak menjelaskan lebih lanjut. Kamu adalah orang berbakat yang lahir di surga, dan telah mencapai kesuksesan besar. Seorang leluhur tertentu kagum pada Ying Chuai. Umur panjang, sulit sekali. Peri bunga persik menggelengkan kepala dan mendesah, menjalani kehidupan lain sudah menjadi batasku. Soal umur panjang, aku tak berani berharap. Leluhur, seperti apa dunia Senzu? Setelah hening sejenak, Sang Bhagava mengganti pokok bahasan dan menjadi sangat penasaran dengan situasi di luar. 3 juta tahun yang lalu, Chang Yuzu meninggalkan. Selama lebih dari 1 jam, Tao Huaxian memberi tahu semua orang tentang perubahan di Tiongkok dan berbicara tentang banyak orang luar biasa. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona, dengan ekspresi keheranan dan kekaguman di wajah mereka, dan mereka sangat merindukannya. Leluhur, ada sesuatu yang aku perlu bantuanmu. Saat ruang rahasia itu sunyi, Su Qianran tiba-tiba melangkah maju dari samping, membungkuk, mengerucutkan bibir merahnya, dan bersemangat menuntut jawaban. Tao Xixian melihat isi pikiran Su Qianran dan berkata dengan sedikit penyesalan, kau ingin bertanya mengapa aku membahas pembantu hari itu, kan? Ya, tubuh Su Qianran gemetar, dan dia menanggapi dengan alis tertunduk, tidak berani mendongak karena takut dianggap tidak sopan. Tuhan yang Maha Suci dan yang lainnya mengetahui hal ini dan juga merasa penasaran. Siapakah orang yang memiliki suami yang sama dengan leluhur saya? Ruangan itu hening, semua orang menunggu Tao Si yang abadi berbicara dan menjawab pertanyaan mereka. Jika kamu menjadi pembantunya, itu akan menjadi keberuntungan terbesar dalam hidupmu. Jawaban berikutnya mengejutkan semua orang. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Bagaimana mungkin seorang Santo Xuanzu yang bermartabat bisa menjadi pelayan orang lain? Sungguh memalukan. Aku tahu kau tidak percaya, tapi itu memang benar. Tao Xixian mendesah, kau tinggal di provinsi Changyu, dan kau hanya tahu bahwa dia bukan orang biasa. Hanya ketika kau pergi ke Senzu, kau akan mengerti arti sebenarnya dari nama Chen Qingyuan. Silakan minta para leluhur untuk menjelaskan secara rinci. Su Qianran membungkuk lagi dan meminta saran. Bisa kukatakan terus terang, di era yang makmur ini, Chen Qingyuan jelas merupakan bintang yang paling cemerlang. Tak terhitung banyaknya santo dan dewi yang ingin mengikutinya. Tao Xixian menjelaskan dengan jujur, aku tidak takut kau menertawakanku, tapi aku tahu aku jauh tertinggal di belakangnya. Ledakan. Kata-kata itu bagaikan guntur, dan semua orang gemetar, tak bisa berkata-kata, dan tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Dengan kondisi puncak jembatan ilahi, ia menekan mayat kaisar. Ia memadukan buah dao dari kehidupan sebelumnya dan mematahkan mata dao surgawi. Kini ia adalah seorang kultivator. Saat pertama kali memasuki jembatan ilahi, ia berdiri di puncak dunia. Ia membunuh begitu banyak orang sehingga klan-klan kuno ketakutan dan menghindarinya. Sulit untuk menggambarkan perbuatannya dalam beberapa kata.
Ketika Anda pergi ke Tiongkok, Anda akan tahu betapa tingginya langit dan betapa luasnya bumi. Tao Sixian tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Ada beberapa hal yang hanya dapat Anda pahami sepenuhnya dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri dan perlahan-lahan memahaminya. Semua orang tercengang, tak bisa berkata-kata. Sekalipun imajinasi mereka sudah habis, mereka tetap tak mampu membayangkan kisah legendaris Chen Qingyuan. Kata-kata ini keluar dari mulut Tao Si yang abadi, jadi tidak diragukan lagi kebenarannya. Karena itu, semua orang sangat terkejut, dan sosok Chen Qingyuan terus muncul di depan mata mereka, dengan emosi yang rumit. Kamu tidak tahu ini sebelumnya, tapi jika kamu punya koneksi dengan Chen Qingyuan, itu akan sangat membantu masa depanmu. Sekarang setelah kamu tahu, mendekatinya adalah tindakan yang disengaja, dan sudah terlambat. Tao Sixian bisa memahami tindakan Su Qianran saat itu. Sebagai seorang suci, ia pasti memiliki harga diri dan tidak akan pernah tunduk padanya. Saya akan mencapai puncak dunia melalui usaha saya sendiri. Setelah tertegun, Su Qianran menyingkirkan emosinya yang kacau dan rumit, mengepalkan tangannya, dan membuat permohonan besar. Kalau begitu, bekerjalah yang keras. Tao Sixian mengangguk lembut dan memberi semangat sambil tersenyum. Gadis, kau mungkin putri surga yang sombong di Changyuzu, hanya sedikit yang bisa menandingimu. Kau telah memupuk kesombongan sejak kecil, berpikir bahwa kau luar biasa dan segalanya berjalan lancar. Tunggu sampai Anda pergi ke China dan lihat kemakmuran yang sesungguhnya. Baru pada saat itulah kita dapat mengenali realitas dan memahami kesenjangannya. Jalan menuju surga ini tidak dapat dicapai hanya dengan kerja keras. Tao Sixian memberikan beberapa instruksi kepada semua orang, meminta mereka untuk tidak mengungkapkan identitas mereka, dan kemudian mengeluarkan beberapa teknik inti Tao dan memberi mereka beberapa petunjuk. Setelah itu, dia meninggalkan ruang rahasia dan pergi ke ruang tamu. Hal pertama yang dilakukannya saat bertemu Chen Qingyuan adalah memberinya kotak hadiah yang dibungkus dengan pola Tao yang rumit. Di dalam kotak hadiah itu, ada obat suci tertinggi yang lengkap. Setelah melihat kotak yang diserahkan kepadanya, Chen Qingyuan mengangkat alisnya dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Aku kalah," jawab Tao Sixian, "aku terima kekalahan itu." Mendengar ini, Chen Qingyuan menyimpan kotak itu, tersenyum cerah dan dengan suasana hati yang riang, "Keterus-terangan seperti itu tidak seperti gayamu. Karakterku jelas lebih baik darimu." Tao Sixian duduk di sampingnya, mendengus pelan, dan kehilangan kesabarannya. "Kau benar juga. Dari segi karakter, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Dengan bos yang begitu murah hati, apapun yang dikatakannya benar." Chen Qingyuan tidak hanya tidak membantahnya, tetapi juga setuju dengannya. "Kau sudah membuat keributan besar. Kecuali orang yang bertanggung jawab atas tanah suci Xuansun itu sakit jiwa, apa dia tidak akan mengenalimu?" Chen Qingyuan mengira ia akan kalah taruhan ini, tetapi tanpa diduga, ia beruntung, "Kau tidak akan kalah dariku dengan sengaja. Kamu hanya bersikap sentimental." Tao Sixian terkekeh pelan. "Kita dapat memanfaatkan sumber daya tanah suci Xuanyu untuk menyelidiki situasi terkini di Changyuzu." Chen Qingyuan tidak mengetahui banyak informasi tentang tempat ini. Ya, Tao Sixian telah mengirim orang untuk membereskannya. Bei Huang, sebuah desa manusia. Pegunungan dan sungainya indah, dan burung-burung berkicau. Tinggal di sini untuk waktu yang lama pasti akan menjadi pengalaman yang nyaman dan menenangkan. Bekerja dari matahari terbit hingga terbenam, beristirahat dari matahari terbenam hingga matahari terbit, bebas dari urusan duniawi seperti membunuh dan menyembelih, seseorang hanya perlu fokus pada pertumbuhan tanaman. Seorang pria muda berpakaian preman berjalan menuju desa di sepanjang jalan setapak yang ditumbuhi rumput liar. Dia berjalan perlahan, menikmati keindahan di sekelilingnya dengan senyum kecil di wajahnya. Orang yang datang adalah saudara Nan Gong. Meskipun tidak ada fluktuasi energi misterius di tubuhnya, temperamennya yang luar biasa sulit disembunyikan. Apa yang dia lakukan di sini? Bertemu orang-orang. Kemampuan deduksi Nan Gong Ge kini bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Menemukan seseorang hanya masalah menjentikkan jari. Mungkin merasakan aura yang luar biasa, seorang lelaki tua yang sedang menggarap ladang berhenti mengayunkan cangkulnya. Kilatan cahaya yang tak terlukiskan melintas di matanya yang dalam. Sambil memegang cangkul, ia berjalan keluar dari ladang berlumpur. Lutut dan bagian bawahnya berlumuran lumpur, dan ada sedikit debu di pakaiannya. Orang tua itu memandang ke arah Nangong Ge yang sedang berjalan dari luar desa, dan kewaspadaan di matanya tiba-tiba lenyap, hanya menyisakan keterkejutan, dan ketidakpercayaan yang mendalam. "Tadi, saya hanya merasakan fluktuasi napas seseorang yang tidak biasa, tetapi sekarang saya tahu identitas orang yang datang. Mustahil baginya untuk menunjukkan permusuhan, dan saya sangat terkejut. Pedang abadi, maafkan aku karena mengganggumu." Nangong Ge menghampiri lelaki tua itu, membungkuk sambil tersenyum dan memberi hormat. Pangeran, apakah kamu masih hidup?" Lelaki tua itu adalah Dewa Pedang Canggeng yang hidup menyendiri di dunia fana.
Ia telah menyadari jalan menuju surga dan hampir mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi. Meskipun ia tak muncul di dunia besar selama bertahun-tahun, ia mendengar kabar kematian sang pangeran dan merasa sangat sedih. Hari itu, ia minum beberapa teko anggur kualitas rendah lagi dan mendesah berkali-kali. Sekarang kita bertemu lagi, bagaimana mungkin aku tidak terkejut? Cahaya misterius berkelebat di mata sang pedang abadi, memeriksa apakah orang di depannya itu nyata. Tidak ada jejak kepalsuan. Saya berhasil lolos. Nangong Ge terkekeh. Syukurlah. Senyum tulus menghiasi wajah tua pedang abadi, raut wajahnya gembira. Di era yang makmur ini, sungguh sayang jika putra mahkota tidak ada. Aku sangat senang menerima restu putra mahkota. Aku sangat senang sampai-sampai mau mabuk. Aku membawa anggur hanya untuk diminum bersama pedang abadi. Nangong Ge tampan dan anggun. Hei, sang pedang abadi, sambil memegang cangkul, melangkah menuju pondok beratap jeraminya. Datanglah ke rumahku dan minumlah. Bulan bersinar terang, bintang-bintang jarang, dan serangga serta katak berkicau. Di sudut desa, berdiri sebuah gubuk sederhana beratap jerami. Di dalamnya terdapat tempat tidur kayu keras, meja bergelombang, dan 2 kursi reyot. Angin bertiup dari segala sisi, menimbulkan suara mendesis. Jika cuaca ekstrim, di luar mungkin hujan lebat dan di dalam mungkin gerimis. Nangong Ge dan Li Mu yang duduk di bangku yang tidak stabil, mengeluarkan anggur terbaik di dunia, berdenting gelas, dan minum. Sudah lama sejak saya minum anggur jenis ini. Li Mu yang mencicipi makanan itu dan mendesah. Para pembudidaya fana tidak akan menggunakan harta karun luar angkasa, sama seperti manusia fana yang pergi keluar untuk hidup, menyatu dengan tanah ini, dan untuk sementara melupakan kesulitan masa lalu. Kedatangan Nangong Ge barusan menyadarkan Li Mu yang masih dalam proses memahami dirinya sendiri, dan menyebabkan temperamennya berubah drastis. Ia bagaikan pedang yang siap dihunus, tajamnya siap disingkapkan, dan memiliki kekuatan yang mampu menembus langit. Kehidupan seorang pedang abadi itu sederhana, nyaman, dan patut ditiru. Kata Nangong Ge dengan tulus. Tinggal di rumah kumuh setiap hari, apa yang bisa membuat iri? Li Mu yang meremehkan dirinya sendiri. Pada level mereka, apa yang mereka kejar bukan lagi hal-hal materi, tetapi sentuhan spiritual. Hidup menyendiri di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, tanpa terlibat dalam hiruk-pikuk dunia, begitulah damai dan nyaman. Menurutku, pedang abadi sudah hampir tiba, tapi dia ragu untuk mengambil langkah itu. Mungkin dia hanya ingin menikmati hari-hari damai di sini. Nangong Ge bersandar ringan di kursi sambil tersenyum lembut, dan beberapa helai rambut di pelipisnya berkibar tertiup angin sejuk yang masuk, tampak ringan dan elegan. Ya, Li Mu yang mengangguk dan menjawab sambil tersenyum. Beberapa hektar lahan subur di pegunungan telah menghalangi laju pedang abadi. Jika ini sampai terbongkar, aku khawatir tak akan ada yang percaya. Kalau seandainya dunia tahu hal ini, mereka akan menganggapnya sangat tidak masuk akal dan pasti tidak akan mempercayainya. Maafkan saya karena telah mempermalukan Anda, Yang Mulia. Li Mu yang tidak menganggapnya memalukan, dan jejak nostalgia di matanya tak tersamarkan. Saya telah berteman dengan beberapa orang di sini, semuanya sudah tua, setengah mati, tanpa ada yang menggantikan mereka, sendirian dan tak berdaya. Saya ingin mengantar mereka sampai akhir, lalu pergi ke dunia yang agung dan bersaing dengan para pahlawan dunia. Untuk bisa menarik perhatian pedang abadi, seseorang harus menjadi orang yang baik hati. Nangong Ge memujinya. Li Mu yang sepertinya teringat sesuatu yang memalukan dan mendengus, mana ada kebaikan. Kau seperti monyet saja, pelit sekali. Meski dia berkata begitu, kegembiraan di matanya menunjukkan kebenaran. Beberapa lelaki tua tinggal di pegunungan dan ladang, saling mengandalkan, saling menggoda dan bercanda, dan hari-hari mereka memuaskan dan tidak begitu membosankan. Ketika pedang abadi telah menyelesaikan kehidupan duniawinya, aku ingin meminta bantuanmu. Kata Nangong Ge dengan nada memohon. Kenapa? Li Mu yang meletakkan gelas anggur di tangannya dan berkata dengan serius, Pangeran, bicaralah terus terang. Meminjam kekuatan Raja Jing saat ini, aku menghancurkan sebuah klan kuno abadi. Sebelum mengatakan ini, Nangong Ge berdiri dan memberi hormat dengan sangat hikmat. Tujuan perjalanan sang pangeran adalah untuk menghancurkan klan kuno. Mendengar ini, mata Li Mu yang menunjukkan warna yang aneh. Ia tidak pernah menyangka sang pangeran akan begitu murah hati. Sungguh mengejutkan dan tak terduga. Setelah jeda sejenak, Li Mu yang perlahan berdiri dan berkata dengan sopan, saya bersedia pergi bersama pangeran. Terima kasih, pedang abadi. Nangong Ge mengucapkan terima kasih dengan tulus sambil tersenyum di wajahnya. Ada seseorang yang ingin merepotkanmu, pangeran. Li Mu yang tiba-tiba teringat sesuatu dan merasa sedikit malu. Pedang abadi, tolong bicara. Nangong Ge sudah siap secara mental untuk membayar harga yang sama. Paling buruk, ia akan menyinggung tabu-tabu surgawi. Jika ia bertindak sedikit lebih hati-hati, ia tidak akan mendapat balasan. Tuanku, tolong pergilah ke kota Tongyan, yang hanya 100 mil jauhnya.
Ada sebuah toko minuman keras tua di sebelah barat kota. Belilah beberapa kendi minuman keras Saokyu dan kirimkan kepadaku. Setelah mengajukan permintaan itu, Li Muyang menjelaskan alasannya, teman-teman lamaku telah mengoceh tentang minuman keras kuno kota Tongyan sepanjang hidup mereka. Selagi mereka masih di sini, mari kita puaskan keinginan mereka. Perjalanan sejauh 100 mil atau lebih hanyalah sebuah pikiran bagi seorang petani, tetapi bagi orang biasa, hal itu tampak terlalu jauh, dan banyak orang terjebak di pedesaan, tidak pernah merasakan pengalaman pergi ke tempat yang jauh. Lelaki tua di desa ini tidak mengenal pangeran atau bangsawan manapun, juga tidak mengenal orang-orang seperti pendekar pedang dan ahli pedang. Ia hanya tahu bahwa ada sebuah kota di dekat sana dan mendengar bahwa tembok kota itu tinggi dan megah. Saya mendengar bahwa anggur tua di bagian barat kota sangat lembut dan membuat orang-orang merindukannya. Sayangnya, aku tinggal di tempat terpencil dan liar, dan aku ditakdirkan untuk tak pernah keluar dari lingkaran ini. Beginilah hidupku nanti. Aku hanya bisa menatap bulan dan berfantasi sendirian saat larut malam dan semua orang sudah terlelap. Pada akhirnya, semua kesedihan dan hayalan yang terbayang di benaknya berubah menjadi desahan panjang. Jika ia beruntung, impian kemewahan akan datang, dan keesokan harinya ketika ia bekerja di ladang, ia akan mengerahkan sedikit lebih banyak tenaga. Hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai akhir hayatnya, dia tidak akan pernah bangun lagi. Bagus. Dia pikir itu akan sangat sulit, tetapi ternyata itu adalah membeli sebotol anggur. Sang guru tertegun sejenak, lalu berdiri dengan kagum dan mengangguk dengan berat. Bagaimana mungkin dia tidak setuju? Silakan, karena Li Muyang masih berada di dunia fana dan belum mencapai pencerahan, tentu saja ia tidak dapat melakukan ini. Anggur-anggur yang dibawa oleh Nan Gongge semuanya adalah minuman abadi yang penuh pesona spiritual. Manusia fana tidak diperbolehkan meminumnya, karena mudah meledak dan menyebabkan kematian. Kecuali mereka adalah anak takdir, atau memiliki seseorang yang melindungi mereka. Lagi pula, lelaki tua di desa itu hanya ingin minum anggur tua dari barat kota Tongyan. Ini adalah keinginannya sejak muda, bagai benih yang berakar di lautan hatinya, dan kini telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Setelah bertemu, Li Muyang ingin mewujudkan keinginan beberapa teman lamanya. Dengan begitu, penyesalan dalam hidup akan berkurang. Keesokan harinya, Tuan Nangong tiba di kota Tongyan. Dalam sekejap, ia membeli lebih dari 10 pot anggur Saokyu dan meletakkannya di pondok beratap jerami milik Li Muyang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nangong Ge pergi keluar desa dan tidak mengganggu orang lain. Malam itu, Li Muyang mengundang 3 teman lama untuk duduk di rumah. Ketiga lelaki tua itu menatap wajah Li Muyang yang tersenyum, bergumam dalam hati, dan berjalan maju bersama. Dalam sekejap, dia melihat lebih dari selusin kendi anggur bertumpuk di sudut, dan matanya terpesona. Li tua, dari mana anggur ini berasal? 3 pasang mata tua yang berawan menatap terbuka lebar. Saya menghabiskan seluruh tabungan saya dan meminta seseorang untuk membeli ini di kota Tongyan. Ini anggur Saokyu kualitas terbaik. Mau coba? Li Muyang tampak sangat bangga dan tidak tampak seperti pendekar pedang yang tak tertandingi. Mustahil. Kamu bangkrut banget, kamu dapat tabungan dari mana? Anggur sebanyak ini pasti harganya setidaknya 10 tael perak. Kau tidak mencurinya, kan? Kita mungkin miskin, tapi jangan melakukan hal bodoh seperti itu. Reaksi pertama orang tua itu bukanlah minum, tetapi khawatir, takut Li Muyang telah melakukan kesalahan. Jangan khawatir, itu benar-benar dibeli dengan tabunganku, kata Li Muyang. Nyata, ketiganya masih tidak percaya dan saling memandang dengan curiga. Benarkah? Li Muyang meyakinkan lagi. Bajingan tua, karena kau diam-diam menyimpan begitu banyak uang, kau telah meminum anggurku selama bertahun-tahun, dasar bajingan. Melihat mata tulus Li Muyang, semua orang percaya dan berhenti bertanya. Mereka mengganti topik pembicaraan dan mulai mengumpat. Sambil mengumpat, dia memegang kendi anggur di tangannya seakan-akan itu adalah harta karun. Ketika segel anggur dibuka, aroma yang kaya memenuhi udara, menyebabkan orang-orang tua itu dengan rakus meneguk beberapa teguk, dengan tatapan rumit di mata mereka, campuran antara kegembiraan dan kesedihan. Saya sudah membicarakan anggur tua ini hampir sepanjang hidup saya, dan sekarang ia ada di hadapan saya. Saya merasakan emosi yang tak terlukiskan di hati saya. Tenggorokan saya berguncang beberapa kali dan saya menelan ludah. Laoli, kamu menukar tabunganmu dengan alkohol. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ketiga lelaki tua itu berhenti untuk minum, dan setelah mengumpat, mereka mulai mengkhawatirkan hal ini. Aku bisa bertahan hidup dengan beberapa hektar tanah ini. Usiaku sudah seabad dan tak punya banyak hari lagi untuk hidup. Kalau aku tak menghasilkan uang, aku akan terkubur bersamanya. Li Muyang memimpin dan menyesap banyak-banyak, lalu berkata dengan murah hati, sama-sama, minumlah. Minum. Dengan Li Muyang yang memimpin, semua orang segera melepaskan kendali dan mulai minum. Minum dan mengobrol. Setelah 3 putaran minum, semua orang mabuk.
Garis pertahanan di lubuk hati mereka telah mengendur, dan mereka semua menceritakan pengalaman masa kecil mereka, yang sebagian besar pahit dan manis, tetapi juga bahagia dan hangat. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku ingin menjadi kaya agar aku tidak perlu melajang lagi. Si tua Sun bermulut penuh gigi kuning dan berambut tipis. Ia duduk bersandar di sudut, tampak seperti setengah menangis dan setengah tertawa. Aduh, semua orang tahu masa lalu Old Sun dan mendesah pelan. Semasa muda, Sun tua memiliki kekasih masa kecil dan mereka berjanji untuk bersama seumur hidup. Hidupnya penuh harapan. Hubungan mereka tidak bertahan lama. Suatu hari, gadis yang telah berjanji untuk menikahinya pergi ke kota dan melihat kemakmuran. Ia tidak ingin tinggal di desa terpencil. Kebetulan, gadis itu cukup cantik dan dilirik oleh Tuan Zhao di kota. Setelah mereka bertemu, ia dinikahkan dengan keluarga Zhao dan menjadi selirnya. Dia lebih suka menjadi selir daripada menikahi Old Sun. Sun tua patah hati dan tak berdaya. Beberapa hari kemudian, ia mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Gadis yang selama ini ia impikan menjadi selir dan kehilangan nyawanya setengah tahun kemudian. Konon, ia dipukuli sampai mati oleh nyonya rumah. Selir tidak memiliki hak asasi manusia dan tidak ada yang peduli pada mereka bahkan jika mereka meninggal. Marah, Sun tua pergi ke kota untuk pertama kalinya, berharap mencari keadilan. Sayangnya, ia tidak mendapatkan keadilan dan kakinya patah. Untungnya, ia diselamatkan oleh bujukan orang-orang baik hati. Semenjak itu, Old Sun menjadi pincang dan terdiam. Tuhan punya mata. 3 hari yang lalu, kebakaran terjadi di rumah Tuan Zhao, dan banyak orang tewas terbakar. Ini memang sangat aneh. Semua orang penting di rumah besar itu telah kehilangan nyawa mereka. Namun, mereka yang tidak bersalah jelas-jelas ikut terbakar, tetapi lolos tanpa cedera. Kalau aku kaya di kehidupan selanjutnya, aku pasti punya cita-cita yang lebih tinggi. Ada pepatah bijak yang mengatakan, kalau miskin, jaga diri baik-baik, kalau kaya, bantulah dunia. Berhentilah bermimpi. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi kaya. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan sangat beruntung jika Tuhan memberiku beberapa hektar tanah lagi. Li tua, apa yang kau lakukan sebelumnya? Aku belum pernah mendengarmu membicarakannya. Ayo kita bicara. Saat mereka mengobrol, semua orang mengalihkan topik pembicaraan ke Li Muyang. Li Muyang duduk di tanah, tampak sombong. Waktu aku di luar sana, orang-orang memanggilku pedang abadi. Apa? Pedang abadi? Kamu? Ketiga lelaki tua itu tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, sarkasme mereka sangat kasar. Meskipun aku tidak tahu apa itu pedang abadi, kedengarannya seperti sesuatu yang luar biasa. Laoli, apa kau mabuk? Seorang pendekar pedang yang suka mengorek jari kakinya. Dan dia suka mencuri anggurku. Hahaha, semua orang tertawa beberapa kali dan menangis. Li Muyang tampak agak mabuk. Ia berbaring di tanah dan tertidur. Kebakaran di rumah Yuan Wei beberapa hari lalu bukanlah kehendak Tuhan, melainkan kemauan Li Muyang. Karena tindakan ini, pencerahan terhambat dan tertunda untuk beberapa waktu. Mabuklah dan jalani hidupmu seperti biasa keesokan harinya. Bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Setelah lebih dari sehari, Old Sun meninggal dunia. Ia tertidur sehari sebelumnya dan tak pernah bangun lagi, meninggal dunia dengan tenang. Ia pasti bertemu kekasih masa kecilnya dalam mimpi, meninggalkan dendam masa lalu mereka dan beralih ke cinta sejati. Upacara pemakaman sederhana diadakan dan desa kembali normal. Setengah tahun kemudian, Zhang tua meninggal. Saat bekerja, dia kehabisan napas dan meninggal. Li Muyang tidak ikut campur dalam nasib mereka, tetapi hanya menyiapkan peti mati untuk mereka dan menuangkan beberapa gelas anggur tua ke kuburan mereka. Pada tahun ketiga, Pak Tua Feng tidak dapat menahannya lagi dan terbaring di tempat tidur, hampir mati. Di ujung tempat tidur, Li Muyang menatap dengan tenang dan mata sedih. Aku ingin mengantarmu sampai akhir, tapi aku tidak menyangka Ki akan berada di depanmu. Suara Pak Tua Feng lemah dan terputus-putus. Aku akan hidup lebih lama darimu. Li Muyang memaksakan senyum. Aku akan merepotkanmu dengan pengaturan pemakamanku. Pak Tua Feng memohon. Jangan khawatir, aku akan menjagamu agar tidak ditinggalkan mati di hutan belantara. Li Muyang mencengkeram tangan Pak Tua Feng yang gemetar, penuh kapalan dan kasar. Kalau aku mati, kau akan sendirian. Pak Tua Feng tidak takut mati. Ia hanya merasa kasihan pada Li Muyang, karena ia akan ditinggal sendirian. Kalau kau masih punya tenaga, pindahlah ke desa lain, carilah teman, dan jangan merasa kesepian. Ya, Li Muyang menerima saran itu. Juga, saat minum, jangan mengorek-orek jari kakimu. Bao, sebelum meninggal, Pak Tua Feng tidak lupa mengatakan sesuatu yang sinis. Saya mengerti, Li Muyang menjawab sambil tersenyum penuh air mata. Setelah beberapa waktu, Pak Tua Feng meninggal dunia. Dengan perasaan campur aduk, Li Muyang menguburkannya. Beberapa hari kemudian, Li tua dari desa itu pergi dengan barang bawaannya.
Mulai sekarang, tak akan ada lagi petani Li yang bekerja di ladang, melainkan hanya pedang abadi Changgeng yang berdiri gagah di puncak langit. Dengan setiap langkah yang diambilnya, aura Li Muyang menjadi lebih kuat. Ini adalah tempat yang makmur, di mana Anda dapat menghunus pedang, membunuh orang, dan berjuang merebut tahta. Kenangan itu bagaikan asap, yang melayang terbawa angin. Sepasang mata yang berawan perlahan-lahan menjadi jernih, menampakkan ketajaman yang luar biasa. Hanya seberkas cahaya mata dan sebilah pedang memiliki kekuatan untuk menjungkir balikkan gunung dan sungai, serta membelah langit. Pangeran, bagaimana caramu menggunakan pedangku? Ketika mereka bertemu lagi, meskipun Li Muyang tidak lagi mengenakan pakaian compang camping, temperamennya telah berubah drastis. Ia benar-benar berbeda dari petani sebelumnya, bagaikan dunia yang berbeda. Karena kita telah memusnahkan klan kuno dan pedang abadi telah naik ke puncak, kita harus membuat keputusan yang hati-hati dan tidak membuat satu kesalahan pun. Nangongge sudah punya rencana dalam pikirannya. Suku yang ingin mereka hancurkan adalah suku gajah suci kuno. Dengan tindakan ini, ia mengumumkan kepada semua makhluk hidup di dunia Tiongkok bahwa ia, Nangongge, telah kembali. Jika itu terjadi, pasti akan mengguncang dunia dan menimbulkan gelombang besar. Hari ketika dia muncul di klan kuno adalah ketika Li Muyang melewati 9 anak tangga jembatan ilahi. Saat itu, saya bertanya-tanya seperti apa pemandangannya dan berapa banyak pahlawan yang akan terpesona. Di sisi lain, Chang Yuzu, Tanah Suci Xuanling. Dengan bantuan Tanah Suci, Chen Qingyuan memiliki pemahaman menyeluruh tentang wilayah ini. Salah satu hal yang terjadi sungguh mengejutkan. Zona terlarang tulang abadi tertentu telah turun ke dunia ini. Chen Qingyuan memandangi slip giok di tangannya, yang mencatat peristiwa penting secara detail. Sebuah relik kuno jatuh dari langit. Tak ada kekuatan luar yang bisa mendekatinya, dan siapapun yang berani pergi ke sana pasti akan mati. Dilihat dari berbagai informasi, itu pastilah daerah terlarang kuno. Pergi ke sana dan lihat. Chen Qingyuan melamar. Bisa. Tao Xixian tidak keberatan dan mengangguk setuju. Daerah terlarang Xianhui menyembunyikan rahasia besar, yang membuat orang merasa kagum sekaligus penasaran. Di wilayah Shenzhou yang luas, hanya ada 2 daerah terlarang kuno, yaitu daerah terlarang Zhangheng dan daerah terlarang Jinshui. Satu terletak di sudut negara kekaisaran, dan yang lainnya berada di tanah terlarang utara, menyatu dengan Tianyuan. Menurut pengetahuan Chen Qingyuan saat ini, hanya ada 10 area terlarang di tulang sakral. Ada 2 tempat di Shenzhou, dan 1 ditemukan di Changyuzhou. Berdasarkan hal ini, saya dapat berspekulasi bahwa ada 3 wilayah lain yang mirip dengan Changyuzhou. Atau mungkin wilayah terlarang tersebut tersembunyi di lautan yang kacau, belum terungkap ke dunia. Dunia menjadi semakin rumit. Setelah berpikir cukup lama, tatapan mata Chen Qingyuan menjadi dalam dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak jauh dari sini, Tao Xixian sudah siap dan ingin melihat apa yang terjadi. Keduanya berjalan berdampingan, berniat berlari ke area terlarang. Pada saat ini, Tuan Suci Xuanzu datang, mengenakan jubah brokat dan tampak gagah berani. Tidak ada seorang pun di sekitar, jadi Sang Holy Lord membungkuk, Tuan leluhur. Keduanya mengangguk dan memberi hormat dengan ekspresi acuh tak acuh. Leluhurnya secara alami disebut Tao Xixian, dan Tuan adalah gelar kehormatan untuk Chen Qingyuan. Tidak lebih dari 10 orang di Tanah Suci yang mengetahui identitas kedua Grandmaster tersebut. Kepada dunia luar, mereka hanya mengatakan bahwa keduanya adalah tamu yang sangat terhormat dan tidak seorang pun diizinkan untuk menghujat atau tidak menghormati mereka, atau mereka akan dikeluarkan dari sekte. Banyak orang sangat tertarik dengan identitas tamu terhormat tersebut dan akan membahasnya secara diam-diam. Namun, jika mereka bertemu langsung, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Bahkan para tetua pun harus membungkuk untuk menunjukkan persahabatan mereka. Ada apa? Baru-baru ini, ketika mereka mengunjungi Tanah Suci Xuanzu, Dewa Taosi sesekali memberikan bimbingan kepada Dewa Suci dan yang lainnya tentang kultivasi mereka, yang membantu mereka memecahkan masalah yang telah membingungkan mereka selama bertahun-tahun. Mereka sangat gembira dan meneteskan air mata rasa syukur. Identitas leluhurnya dikonfirmasi lebih lanjut. Semua metode yang diwariskan di Tanah Suci berasal dari Taosi yang abadi. Meskipun kultivasinya terbatas, instruksinya sangat sederhana. Tuan, kalau Tuan ingin keluar, bolehkah Tuan membiarkan Qianran ikut? Di satu sisi, itu bisa menyelesaikan banyak masalah yang tidak perlu, di sisi lain, itu bisa memimpin jalan dan menghindari penundaan urusan penting. Sang Holy Lord berbicara dengan nada memohon, sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Setelah selesai berbicara, ia menahan napas dan tampak sedikit gugup. Bagaimana menurutmu? Tao Xixian berbalik dan menatap Chen Qingyuan, menanyakan apa yang dipikirkannya. Ya Tuhan, ini masuk akal. Ini memang bisa menyelamatkan kita dari banyak masalah. Ayo kita lakukan dengan cara ini. Beberapa hal sudah diketahui semua orang, jadi tidak perlu diungkapkan.
Melihat persahabatan Tanah Suci Xuanxun, bagaimana mungkin Chen Qingyuan menolak? Kalau begitu, biarkan gadis Su mengikuti. Tao Xixian berkata kepada Tuhan Yang Maha Suci. Ya, Tuan. Wajah Sang Suci jelas menunjukkan kegembiraan, dan dia seharusnya tidak menyembunyikan gejolak emosinya terlalu dalam di depan kedua orang ini. Kehadiran Santo memang jauh lebih nyaman. Namun, ada satu hal yang tidak disebutkan oleh sang penguasa Santo, yaitu bahwa dengan kehadiran Santo, ia dapat berinteraksi dekat dengan kedua pria besar itu, dan tentu saja peluangnya untuk mendapatkan keberuntungan akan meningkat. Setengah jam kemudian, sebuah kapal perang hitam pekat muncul di langit. Panjangnya sekitar 1000 kaki, dengan banyak bangunan indah, bagaikan istana impian yang bisa dipindahkan kapan saja. Hari ini, Santo Suqianran mengenakan gaun liuxian lavender, dengan rambut panjang halus, bibir merah, dan gigi putih. Ia berdiri di haluan kapal, menunggu dengan tenang. Chen Qingyuan dan Tao Xixian melangkah ke udara dan menaiki kapal perang. Melihat kedua orang itu datang, Suqian menundukkan alis dan matanya lalu membungkuk. Ratusan penjaga berdiri di berbagai posisi di kapal perang, mempertahankan penampilan yang dingin dan heroik. Sekilas, mereka tampak seperti sepotong kayu, tetapi sebenarnya mereka sangat penasaran. Mereka tidak tahu dari mana kedua orang ini berasal dan bagaimana mereka bisa menjadi tamu paling terhormat di Tanah Suci. Meskipun saya penasaran, saya tidak akan melupakan tanggung jawab saya. Ketika mereka berdua berjalan menuju kabin akordeon, Su Qianyi perlahan berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak dan melirik punggung Chen Qingyuan. Melalui percakapan sebelumnya di kantor, saya sudah tahu bahwa Chen Qingyuan memiliki latar belakang yang hebat dan merupakan orang yang luar biasa. Bagaimana dengan menekan mayat kaisar, bagaimana dengan menyapu bersih seluruh era? Kata-kata ini terlalu jauh dari Su Qian'er untuk benar-benar dipahami. Baru setelah Su Qianyu mengatasi kesengsaraan, mencapai tingkat Mahayana, dan melangkah ke jembatan ilahi, ia menyadari betapa dahsyatnya Chen Qingyuan. Ia menyadari bahwa dirinya, seperti banyak orang yang mengaku jenius luar biasa, hanyalah kunang-kunang redup di dunia, dan bagaimana mungkin ia dapat menandingi terangnya bulan. Kapal perang itu mulai bergerak dan menuju ke daerah terlarang. Menyeberangi lautan bintang, ia menghilang seperti meteor di langit luas. Di aula pelataran dalam Tanah Suci Xuanling, Sang Dewa Suci dan beberapa leluhur inti berada di ruangan yang sama, berbicara satu sama lain dengan ekspresi serius. Saya tidak pernah menyangka Grandmaster akan hidup untuk kedua kalinya. Ini sungguh sebuah keajaiban. Qianqi, gadis ini, seharusnya bisa belajar banyak dengan mengikuti Grandmaster. Apa yang terjadi di masa depan bergantung pada takdirnya sendiri. Kita terlalu baik melindungi Qianling. Kita selalu punya wali kemanapun dia pergi, yang mencegahnya mendapatkan pengalaman yang sesungguhnya. Kali ini, dia bertemu dengan Grandmaster dan Tuan Chen, dan tetua wali itu ditampar. Gadis itu pasti sangat ketakutan. Untungnya, kami cukup cerdas untuk mencari tahu asal-usul mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, jika kami menyerang leluhur kami, itu akan menjadi tindakan pengkhianatan yang sesungguhnya. Membayangkannya saja sudah membuat saya takut. Memikirkan kejadian sebelumnya, semua orang hampir mengambil tindakan, tetapi untungnya Tuhan Yang Maha Suci menghentikan mereka, mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu identitas pengunjung itu terlebih dahulu. Perlahan-lahan, semua orang berhenti berbicara dan tanpa sadar menatap ke kejauhan, seolah-olah mereka melihat pemandangan Tanah Suci Xuanling yang jauh lebih indah. Dengan Grandmaster yang memimpin, mereka pasti akan menunggangi angin dan ombak di masa depan, tanpa takut akan segala kesulitan yang menghadang. Deng deng deng. Di kapal perang, di luar akot, terdengar suara langkah kaki ringan. Ketuk, ketuk, ketuk. Su Qianqi memegang teko teh berkualitas tinggi dan mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu. Masuk, panggil Tao Huaxian. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan perlahan ke ujung paviliun yang elegan, melewati beberapa balok dan pilar serta melintasi layar dengan lukisan kuno. Dia meletakkan teh di atas meja, membungkuk lagi, lalu pergi. Keluarlah, tutup pintunya, dan jangan biarkan orang lain mengganggu Anda. Gadis ini sangat ambisius dan tidak pernah mengalami kesulitan sejak kecil. Dia perlu ditempa. Tao Huaxian mengobrol dengan penguasa suci tentang beberapa hal, dan mereka membahas proses pertumbuhan Sang Suci. Ia memang sangat berbakat, dan telah mencapai puncak kesengsaraan sebelum berusia 1000 tahun. Ia adalah salah satu generasi teratas dalam klan kuno abadi. Ada perjalanan yang mulus, tetapi ada juga rintangan. Jika Anda memulai jalur pengembangan spiritual, Anda akan selalu kekurangan sesuatu. Mau mengukirnya, Chen Qingyuan menyesap tehnya, melirik ke arah pintu, dan berkata lembut. Karena aku telah mengakui bahwa Tanah Suci Xuanling adalah warisan keluargaku, aku tidak akan tinggal diam. Peri bunga persik mengangguk. Kalau begitu, Anda harus lebih berhati-hati. Masih akan butuh waktu untuk sampai ke area terlarang, jadi Chen Qingyuan bersandar di kursinya, tampak sedikit malas. Anda juga harus memberikan beberapa petunjuk.
kata peri bunga persik segera. Mengapa? Mendengar ini, Chen Qingyuan mengangkat alisnya. Kita berteman. Tidak apa-apa kalau aku memintamu untuk mengajari murid-muridku. Tao Xixian menyampaikan kata-kata Chen Qingyuan sebelumnya dengan nada serius. Memilikimu di sini sudah cukup. Itu hanya masalah membimbing seorang gadis kecil. Bahkan jika Tao Xixian mengeluarkan beberapa hal melalui jari-jarinya, akan butuh waktu lama baginya untuk memahaminya. Jalanku tidak cocok untuknya. Meskipun Tanah Suci Xuanling membawa Taoisme Tao Xixian, latihan utama Su Qianran adalah ilmu pedang, dan banyak hal tidak cocok untuknya. Jika kau bersedia membimbingnya, itu akan cukup untuk menyelamatkannya dari latihan keras bertahun-tahun. Jalan di depannya panjang dan dia tidak akan tersesat lagi. Bukannya Su Qianran sengaja berlatih metode yang berbeda dari yang diwarisi dari Tanah Suci, tetapi ia terlahir dengan bakat pedang yang sangat tinggi. Bebas. Chen Qingyuan lebih peduli tentang ini. Omong kosong, Tao Xixian memelototinya. Katakan sejujurnya berapa banyak manfaat yang telah kau dapatkan sejak kita bertemu. Aku memintamu untuk membimbing generasi muda, kenapa kau meminta begitu banyak? Saya akan mencari kesempatan untuk berbagi pengalaman saya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, Chen Qingyuan tidak punya keberanian untuk menolak. Lebih seperti itu. Puas dengan jawabannya, Tao Xixian tersenyum lega. Chen Qingyuan mahir dalam berbagai disiplin ilmu dan bisa disebut sebagai talenta serba bisa. Kesempatan langka untuk bisa menjawab pertanyaan darinya. Tao Xixian memiliki beberapa pengalaman dengan senjata, tetapi tidak terlalu mahir. Di masa jayanya, ia mengandalkan kemahirannya dalam sihir untuk menekan para pahlawan di zamannya. Beberapa hari berikutnya tenang dan damai. Setelah mengetahui identitas leluhurnya, Su Qianran pasti tidak akan bertindak seperti orang suci. Ia akan melayaninya dengan sepenuh hati tanpa keluhan di hatinya dan merasa sangat terhormat. Menuangkan teh dan air untuk leluhur adalah hal yang lumrah. Yang lain, bahkan jika ingin meminta-minta, tidak berkesempatan. Seperti beberapa hari sebelumnya, Su Qianran datang untuk menyajikan teh dan membawa 2 piring berisi buah-buah spiritual berkualitas tinggi yang dipilih dengan cermat. Tepat saat dia hendak pergi, Chen Qingyuan menghentikannya, "Santo, tolong tinggallah. Apa lagi yang Anda inginkan, Tuan?" Su Qianran berbalik, melihat, dan segera menurunkan alisnya. "Permisi, bolehkah saya melihat pedang Santo itu?" Demi Tao Xixian, Chen Qingyuan harus melakukan sesuatu yang praktis. Mendengar ini, Su Qianran tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Tao Xixian, dengan tatapan penuh tanya di matanya, untuk melihat apa yang akan dikatakan leluhur itu. Tao Xixian membalas dengan tatapan lembut, mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Atas isyarat sang guru, Su Qianran menurunkan kewaspadaannya. Dengan pikiran, sebuah pedang putih pucat sepanjang 3 kaki muncul di tangannya. Ia memegangnya dengan kedua tangan dan berkata lembut, nama pedang itu adalah Lian Ge. Menggigit, Chen Qingyuan dengan ringan mengaitkan jari telunjuknya, dan pedang itu pun melayang, sambil mengeluarkan suara lembut dan gembira. Tidak dikecualikan, Su Qianran dan pedang Liange bertelepati, dan mengetahui kondisi pedang Liange saat ini, ia sangat gembira dan tidak melawan sama sekali. Ini pertama kalinya ia menghadapi situasi seperti ini. Kalau dipikir-pikir kembali, meski Holy Lord dan yang lainnya ingin mengamati, pedang itu akan bergetar hebat. Mengapa hal ini terjadi saat ini? Sekilas terlihat keterkejutan di mata Su Qianran. Senjata suci kelas atas, lumayan. Chen Qingyuan mengevaluasi kualitas pedang tersebut dan menemukannya sebagai barang langka dimanapun ia ditempatkan. Dengan mengamati pedang, seseorang dapat melihat tingkat keterampilan berpedang Su Qianran dan juga menemukan kekurangannya. Berdengung, pedang itu melayang ke tangan Chen Qingyuan, memancarkan cahaya pedang yang lembut, seperti riak di air. Hanya dalam beberapa saat, jawabannya datang. Su Qianran saat ini berada di alam ketiga ilmu pedang, kembali ke esensi alam. Ia bingung tentang masa depan dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Adapun Chen Qingyuan, meskipun ia bukan seorang kultivator pedang murni, pemahamannya tentang ilmu pedang telah mencapai puncaknya, alam pencerahan spiritual. Melihat sekeliling, jelas hanya segelintir orang yang bisa mencapai tingkat ini. Menggigit, dia memegang pedang itu dengan tangan kirinya dan menjentikkannya pelan dengan tangan kirinya, menyebabkan pedang itu bergetar pelan dan mengeluarkan suara. Ini dia, Chen Qingyuan mengembalikan pedang itu. Pedang itu tampak sedikit enggan, dan amplitudo getarannya meningkat secara signifikan. Melihat situasi di depannya, Su Qianran tertegun. Jelas itu adalah pedang hidup matinya, namun entah kenapa pedang itu dibenci. Perasaan ini sangat aneh dan tidak mengenakan. Kemudian, Chen Qingyuan mengeluarkan selembar giok kosong dan menuliskan pengalamannya dalam ingatan. Setelah beberapa saat, ia menarik ingatannya dan memberikan slip giok itu sebagai hadiah, coba lihat, mungkin bermanfaat untukmu. Penjelasan khusus tentang Dao Pedang ditulis khusus untuk situasi pribadi Su Qianran. Perlakuan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tak terbayangkan oleh banyak kultivator pedang di Tanah Suci.
Ngapain kamu berdiri di situ? Cepat bereskan. Melihat gerakan lambat Su Qianran, Tao Xixian buru-buru mengingatkannya. Ya, Su Qianran segera melangkah maju dan meraih slip giok yang tergantung di depannya. Kemudian, ia membungkuk dan berterima kasih, terima kasih banyak, Tuan. Meskipun aku tidak tahu apa isi dari slip giok itu, tapi melihat ekspresi serius di wajah sang guru, pasti itu sangat penting. Sebelum pergi, mereka membungkuk dan memberi hormat, lalu berjalan keluar dengan langkah elegan. Gadis ini agak konyol. Kalau aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta lebih banyak bantuan. Tao Xixian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sebagai seorang gadis, bagaimana mungkin dia tidak tahu malu seperti kamu? Chen Qingyuan mencibir. Kalau soal kulit tebal, mana mungkin aku bisa dibandingkan denganmu? Tao Xixian mendengus dingin, masih berani mengejekku. Tak tahu malu sekali. Wang Taoyin. Chen Qingyuan tersenyum jahat. Jangan panggil namaku, bajingan. Mendengar suara itu, kelopak mata Tao Xixian berkedut, dan dia takut seseorang akan mendengarnya, jadi dia mulai mengumpat. Tidak ada orang luar di sini, jangan panik. Chen Qingyuan berkata sambil tersenyum. Ada orang luar atau tidak, diam saja. Untuk menunjukkan ketulusannya, Tao Xixian mengungkapkan nama aslinya. Ruo sangat menyesalinya. Beri aku nama palsu. Bukannya aku tidak memikirkannya, tapi mudah untuk melihatnya. Nama asli bagaikan simbol khusus, tertanam di jiwa. Ketika menandatangani kontrak kerja sama dan mengucapkan sumpah setia, harus mencantumkan nama asli dan mengukir pola takdir, jika tidak maka tidak akan efektif. Mengapa kamu tidak mengeluarkan beberapa kendi anggur untuk membungkam mulutku? Chen Qingyuan sungguh tidak tahu malu. Kalau kamu mau minum, bilang saja. Jangan lakukan hal-hal seperti ini. Sambil mengumpat bajingan itu, Wang Taoyin mengeluarkan anggur terbaik di dasar kotak, wajahnya penuh garis-garis hitam, dan terus berkata bahwa dia tidak beruntung. Masih beberapa hari lagi sebelum kita sampai di sana, ayo kita minum sedikit untuk menghabiskan waktu. Minum itu urusan belakangan. Kuncinya adalah melihat wajah malu Tao Xixian, agar Chen Qingyuan bisa bahagia dan punya keinginan kuat untuk minum. Pada saat yang sama, di halaman elegan lain di kapal perang. Setelah kembali ke kediamannya, Su Qianran memandang slip giok di tangannya dengan rasa ingin tahu dan menjelajahinya dengan indera spiritualnya. Eksplorasi ini seperti seekor katak di dasar sumur yang melompat keluar dari sumur dan melihat dunia yang luas. Keterkejutan di hatiku tak terlukiskan kata-kata. Wajah cantiknya berubah pucat dan dia tertegun seperti pohon. Rasa kagum membuncah dalam diriku, disertai rasa terima kasih, dan sedikit rasa rendah diri, menatap ke langit, merasa tak berarti seperti setitik debu. Penjelasan sebenarnya tentang jalur pedang yang terdapat dalam slip giok adalah jalur yang sepenuhnya dirancang untuk Su Qianran. Setiap aspeknya sangat jelas, dan mustahil baginya untuk terjerumus dalam kebingungan. Ini, Su Qianran tidak tahu sudah berapa lama ia tertegun. Di depan matanya, wajah Chen Qingyuan yang acuh tak acuh muncul, agak kabur, seolah tersembunyi dalam kabut peri segala sesuatu. Wajah itu tampak sangat dekat, tetapi sebenarnya berjarak 3 meter darinya. Mungkin ia tidak akan pernah bisa menyentuhnya seumur hidup ini. Orang macam apa dia? Deskripsi yang diberikan oleh leluhur sebelumnya membuat Su Qianran sulit mengetahui garis besar kehidupan Chen Qingyuan secara spesifik. Begitu melihat batu giok itu bergeser di depannya, ia merasakan kejutan dan gejolak di hatinya. Riak-riak muncul di matanya, terkadang cepat dan terkadang lambat, dan matanya seputih air, berkilauan. Melihat Chen Qingyuan dengan santai mengukir interpretasi uniknya sendiri tentang pedang, dari sudut pandang ini, sudah cukup untuk menggambarkan kemampuan Chen Qingyuan. Pedang itu seperti lautan, tak terduga. Setelah sekian lama, Su Qianran berhenti mengkhawatirkan hal-hal lain dan mulai mempelajari slip giok. Saya langsung terpikat, dan masalah yang telah mengganggu saya selama bertahun-tahun pun terpecahkan. Hanya dalam beberapa hari, ada tren halus untuk bergerak maju. Setelah menghembuskan udara busuk yang menyesakkan tubuhnya, kekuatan pedang Su Qianran menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan dia terbebas dari semua keinginan duniawi, dan masa depannya menjanjikan. Changyuzu, Sistem Bintang Yanchang. Tempat ini telah melampaui lingkup tanah suci Xuanling dan termasuk dalam wilayah kekuatan tinggi lainnya. Tuan, Su Qianran, mengenakan gaun putih, tampak anggun dan berwibawa. Ia berdiri di luar pintu dan memberi hormat, kita sudah sampai. Tahu, peri bunga persik berteriak. Sesaat kemudian, di depan kapal perang, Chen Qingyuan dan Tao Huaxian berdiri berdampingan dengan tangan di belakang punggung. Matanya menatap ke arah yang sama, pupil matanya terfokus, dan ekspresinya serius. Di satu sisi, Su Qianran berdiri diam, siap mendengarkan instruksi kapan saja. Sesekali ia melirik Chen Qingyuan dari sudut matanya, memikirkan slip giok itu, dengan perasaan campur aduk. Itu adalah hukum yang mengerikan. Menatap dari jauh, Chen Qingyuan merasakan nuansa spiritual Zen yang sulit ditekan. Zona terlarang tulang abadi hanya bisa dimasuki oleh Kaisar Agung.
Peri bunga persik berwajah serius dan berbicara dengan suara berat. Sekalipun sang kaisar masuk, ia tidak boleh bertindak gegabah dan harus berhati-hati serta waspada. Sepanjang sejarah, masih ada beberapa kaisar yang meninggal di zona terlarang tulang abadi. Di langit berbintang itu, hukum-hukum kuno bergerak, guntur dan kilat menyambar, dan pemandangan menjadi gelap gulita. Hanya melalui lapisan ruang seseorang dapat melihat beberapa fitur area terbatas. Ada sungai-sungai hitam yang berarus deras, puncak-puncak yang menjulang tinggi ke langit, dan batu-batu besar dengan berbagai bentuk. Tiap tempat menyimpan jejak perubahan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak diketahui sudah berapa banyak era yang dilaluinya. Tanah kuno jiwa-jiwa mati. Peri bunga persik mengamatinya cukup lama dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Kau tahu, pengetahuan Chen Qingyuan tentang tanah terlarang kuno tentu saja tidak sebaik peri bunga persik yang lahir di dunia 3 juta tahun yang lalu. Waktu aku masih muda, aku pernah melihatnya dari jauh, renung peri bunga persik. Lalu, tanah kuno jiwa-jiwa mati tiba-tiba menghilang, dan tak seorang pun tahu kemana perginya. Hukum telah berubah, dan area terlarang kuno tersembunyi di lautan kekacauan. Jika era baru yang cemerlang itu tiba, niscaya ia akan mengulang kembali kemakmuran masa lalu, bahkan melampauinya. Selain nama, apa lagi yang kamu ketahui? Chen Qingyuan sangat ingin tahu tentang informasi tentang kawasan terlarang kuno dan bertanya lagi. Hilang. Peri bunga persik perlahan menggelengkan kepalanya. Area terlarang itu misterius dan tidak bisa dimasuki. Saat aku sampai di puncak, area terlarang tulang abadi sudah lenyap sepenuhnya. Tak ada jejaknya yang tersisa. Apakah Anda tertarik untuk masuk? Chen Qingyuan memberi isyarat dengan matanya. Jika kau ingin mati, jangan menyeretku. Peri bunga persik buru-buru mengambil setengah langkah ke samping. Hanya bercanda. Chen Qingyuan tidak bodoh, dia hanya bercanda. Melangkah ke area terlarang sekarang tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Menurutmu apa arti penting datangnya tanah terlarang ini ke dunia ini? Peri bunga persik tidak dapat menemukan jawabannya. Mana mungkin aku tahu. Jika Chen Qingyuan bisa mengetahui hal ini, ia mungkin bisa meninggalkan area terlarang itu dengan bebas tanpa hambatan apapun. Begitu ia melangkah, ia akan menjadi makhluk tertinggi di dunia, tak tertandingi oleh siapapun. Tempat ini terasa sedikit familiar. Peri bunga persik mengalihkan pandangannya dari negeri kuno jiwa-jiwa mati dan melihat ke tempat lain. Semakin ia melihat, semakin familiar tempat itu. Apa artinya? Chen Qingyuan berbalik dan bertanya. Harta karun yang kusembunyikan saat itu seharusnya ada di dekat sini. Setelah sekian lama dan begitu banyak perubahan, perlu dipastikan lagi. Ada cahaya aneh di mata peri bunga persik. Jutaan tahun telah berlalu, dan bahkan harta karun tertua pun telah berubah menjadi debu. Karena itu, Chen Qingyuan jelas tergoda dan ingin menjelajahi harta karun itu. Karena aku sudah di sini, aku ingin melihatnya. Peri bunga persik membuat keputusan. Aku akan pergi bersamamu. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan melewatkan kesempatan seperti itu? Kau ingin memanfaatkanku? Tao Huaxian berkata dengan waspada sambil melirik. Apa yang kau bicarakan? Chen Qingyuan berkata dengan tegas, kita berteman, dan karena aku telah menerima obat berhargamu, aku seharusnya melindungimu. Jika aku tidak tinggal bersamamu, bagaimana aku bisa melindungimu? Kedengarannya lebih baik jika diucapkan daripada jika dinyanyikan. Peri bunga persik mendengus dingin. Kalau begitu, aku tidak akan menemanimu. Aku akan menunggu di sini saja. Chen Qingyuan berpura-pura kesal, kalau kita menghadapi bahaya di jalan, kemungkinan terburuknya adalah kita harus menggunakan kartu truf penyelamat kita. Bukan masalah besar. Demi harta karun yang tak diketahui keberadaannya itu, aku menghabiskan jimat penyelamatku yang paling berharga. Membayangkannya saja membuatku merasa kehilangan. Bagaimana mungkin peri bunga persik benar-benar menjalankan bisnis seperti itu dengan kemungkinan besar merugi? Apa yang kukatakan tadi hanya candaan. Kalau sudah sampai pada titik itu, Anda harus mendiskusikannya dulu sebelum melakukannya, mari kita bicarakan dulu, 50-50. Chen Qingyuan tampak acuh tak acuh. Keduanya saling mengejek dan pergi bersama. Meskipun dia tidak tahu apa yang kedua senior itu minta darinya, Su Qianyi tidak bertanya terlalu banyak, tetapi hanya bertanya, apakah ada yang perlu aku lakukan? Karena ada banyak penjaga di sekitarnya, ia tidak terlalu pamer. Ia hanya melangkah maju untuk memberi hormat dan dengan hormat memanggilnya, leluhur. Tidak perlu, kita jalan-jalan saja di sini dan akan kembali dalam beberapa hari. Kata peri bunga persik, ini token dari Qianfu. Kau bisa memanggilku kapan saja. Sebagai seorang suci, Su Qianyi mewakili kehendak tanah suci Xuanling. Jika ia menghadapi masalah kecil, ia harus turun tangan untuk menyelesaikannya, agar tidak mengotori tangan Grandmaster dan Tuan Chen. Oke, Tao Huaxian menerima token itu dan melangkah keluar dari kapal perang. Keduanya berjalan cepat, sosok mereka tertutupi lautan awan dan tidak dapat terlihat. Kapal perang tanah suci tetap berlabuh, menunggu dengan tenang.
Setelah beberapa jam, Tao Huaxian mengikuti petunjuk dalam ingatannya, melintasi gunung dan lautan, dan akhirnya berhenti. Disinilah seharusnya tempatnya. Di hadapannya terbentang dataran kosong tak berbatas. Peri bunga persik ingat bahwa tempat ini dulunya adalah daerah pegunungan, dengan harta karun yang tersimpan di kaki sebuah gunung, dan sebuah penghalang misterius yang didirikan. Kelinci yang licik punya 3 liang. Kau tak bisa membawa semua harta di tubuhmu di tanganmu. Tahun-tahun yang panjang telah menghapus banyak hal. Semua hartamu telah menjadi debu atau telah diambil orang lain bertahun-tahun yang lalu. Chen Qingyuan menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi dataran itu, tetapi dia tidak mendeteksi sedikit pun jejak pesona spiritual. Pencarian tidak membuahkan hasil, jadi kedua pria itu duduk di tanah, minum dan mengobrol. Itu perjalanan yang sia-sia. Tak apa, anggap saja itu sebagai pemandangan. Ini bisa dianggap sebagai pemenuhan keinginan. Harta karun yang tersembunyi di sini memang sudah hilang, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Sayang sekali, seandainya Tao Huaxian dan Ge tahu bahwa alam semesta akan terbagi, ia pasti sudah mengambil kembali harta karun itu lebih awal dan menghindari kerugian sebesar itu. Huff, tiba-tiba, angin kencang bertiup di atas kepala. Saat mendongak, saya melihat sekelompok besar praktisi lewat. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya, tetapi setelah beberapa saat seseorang lewat dan saya kehilangan minat untuk minum. Mengapa begitu banyak orang yang melewati tempat kumuh ini? Peri bunga persik menyimpan kendi anggurnya dan mengumpat dalam hati. Ikuti saja dan lihatlah, maka kamu akan tahu. Karena tidak ada yang harus dilakukan, Chen Qingyuan berencana untuk pergi dan melihat apa yang terjadi. Dia tidak bisa meninggalkan Chang Yuzu dalam waktu singkat, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap zona terlarang tulang abadi, jadi dia hanya bisa melihatnya dari jauh. Dalam situasi ini, kita hanya dapat belajar lebih banyak tentang Chang Yuzu. Saya pergi untuk menyelidiki dan segera menemukan alasannya. Ada sebuah sekte di dekat sini, bernama Sekte Loya, yang merupakan kekuatan cabang dari sebuah tanah suci terkemuka. Fondasi dan kekuatannya sendiri sangat kuat. Sekte ini akan mengadakan upacara perekrutan murid dengan meriah dalam waktu dekat. Para biksu dari berbagai penjuru datang ke sana, ada yang ingin memberi penghormatan ke gerbang gunung, ada pula yang ingin menonton drama. Kebetulan saja tanah datar yang baru saja dilewati keduanya adalah satu-satunya tempat yang harus mereka lewati jika datang dari arah itu. Apa bagusnya ini? Ayo pergi. Setelah tiba dan mengetahui situasi tersebut, Tao Huaxian langsung kehilangan minat. Penilaian magang penuh dengan sekelompok anak nakal, tidak ada yang perlu dilihat, hanya membuang-buang waktu. Chen Qingyuan tidak keberatan, berpikir bahwa beberapa harta karun tersembunyi telah ditemukan, dan bahwa ia mungkin ikut bersenang-senang dan mendapatkan beberapa peluang. Ia tidak pernah menyangka bahwa sekte tersebut akan merekrut murid, dan minatnya menurun drastis. Tepat saat ia hendak berbalik dan pergi, Chen Qingyuan melirik kerumunan yang gelap dan menyadari sesuatu. Ia tiba-tiba berhenti dan raut wajahnya berubah, tunggu sebentar. Ada apa? Peri bunga persik menatapnya dengan heran. Aku, mungkin telah menemukan seseorang yang sangat penting. Mata Chen Qingyuan tertuju pada sudut kerumunan, ekspresinya menunjukkan keterkejutan dan keheranan. Orang penting, siapa? Mendengar ini, Tao Huaxian langsung tertarik. Ia melihat ke arah Chen Qingyuan, tetapi tidak menemukan orang istimewa. Aku tidak menjawab untuk sementara, tetapi mengamatinya dengan saksama. Suara seorang pemilik toko terngiang di telingaku, kalau nanti kamu ketemu orang dengan tahi lalat bunga plum di bawah mata kiri, ingat untuk membawanya ke aku untuk dilihat, atau beritahu aku. Sang pemilik adalah sosok yang sangat tua, yang telah lolos dari malapetaka pembusukan fisik dengan menyatukan tubuhnya ke dalam sebuah wadah yang berharga. Rasa sakit yang ia tanggung selama masa ini tidak diketahui orang luar. Hutan Osmanthus, anggur peri yang tak tertandingi. Pada saat itu, Chen Qingyuan dibimbing oleh Situlin, seorang ahli deduksi. Ia pergi ke hutan Osmanthus, bertemu dengan pemiliknya, dan meminta secangkir anggur Osmanthus. Ia berhasil menembus belenggu tertinggi lautan reinkarnasi dan mencapai alam jembatan dewa. Kebaikan ini akan selalu kuingat di hatiku. Chen Qingyuan mencari kemana-mana seorang pria dengan tahi lalat bunga plum yang sesuai dengan persyaratan wanita bos itu, tetapi sayangnya tidak ada petunjuk. Kali ini saya datang ke galaksi Yanchang di Changyuzu, berencana untuk menyaksikan keseruannya, tetapi tak disangka saya malah mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Tidak mungkin itu anak dari alam pasca kelahiran. Setelah mengamati cukup lama, Tao Huaxian memastikan siapa yang sedang ditatap Chen Qingyuan dan berkata dengan terkejut. Itu dia. Chen Qingyuan mengangguk. Orang pecundang seperti ini penting bagimu. Tidak heran peri bunga persik berkata begitu, hanya saja kultivasi pemuda itu terlalu lemah. Bahkan jika dia ditempatkan di dinasti Fana, ranah yang diperolehnya tidak akan mampu membuat gebrakan apapun. Alam kultivasi pertama, alam yang diperoleh, adalah alam kodrat yang diperoleh. Kebanyakan ksatria biasa yang berlatih seni bela diri telah mencapai tingkat kultivasi ini.
Setelah melintasi alam fisik dan naik ke alam emas, seseorang dapat dianggap sebagai kultivator sejati. Aku berjanji kepada seorang bangsawan bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan seseorang dengan tahi lalat bunga plum di sudut matanya. Chen Qingyuan menjelaskan alasannya. Tahi lalat bunga plum di dahi, yang dihias dengan metode misterius, tidak masuk hitungan. Chen Qingyuan teringat semua detail tahi lalat bunga plum, jadi dia melihatnya beberapa kali lagi untuk memastikan tidak ada perbedaan. Bangsawan, Tao Huaxian menjadi semakin penasaran dengan pengalaman Chen Qingyuan dan merenung dalam hati. Mengenai apakah orang ini adalah orang yang kita cari, sulit untuk menilainya. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri. Budidaya alam yang diperoleh memang agak jelek. Beberapa pelaku kejahatan yang disukai surga akhirnya memiliki tingkat kultivasi pedang emas, atau bahkan lebih kuat. Saya tidak melihat sesuatu yang aneh saat ini. Setelah bertanya secara diam-diam, Chen Qingyuan tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada pemuda itu kecuali bahwa tingkat kultivasinya cukup menarik perhatian. Di sudut kerumunan, seorang pemuda berpakaian preman berdiri berbaris dengan jujur, berharap untuk bergabung dengan sekte Loya dan memperoleh metode kultivasi unggul, yang mungkin akan mengubah takdirnya sendiri. Pemuda itu bernama Ouyang Che, tingginya sekitar 8 kaki, mengenakan kemeja kain kasar dan sepasang sepatu kain berdebu. Meskipun berpakaian sederhana dan tingkat kultivasinya tidak mengesankan, penampilannya tegap dan temperamennya tidak buruk. Banyak orang memperhatikan Ouyang Che. Lagi pula, melihat seorang pendekar pasca kelahiran di dunia kultivasi adalah hal yang langka. Biksu pasca Natal, apakah penglihatanku benar? Dia hanya sedikit lebih baik daripada manusia biasa. Beraninya dia datang ke sekte Loya untuk menjadi murid. Entah dia punya koneksi atau dia idiot. Dia tampak baik, tapi sayangnya dia pecundang. Beberapa orang diam-diam menatap Ouyang Che dan berbicara dengan suara pelan. Tak lama kemudian, perhatian kebanyakan orang teralih ke hal lain. Mereka menyaksikan anak-anak muda berbakat lulus penilaian, merasa iri dan berharap mereka juga bisa berhasil. Setelah beberapa jam, tibalah giliran Ouyang Che untuk mengambil langkah pertama penilaian. Hasilnya tidak terjadi kecelakaan dan dia langsung tereliminasi. Fisiknya terlalu buruk dan dia tidak punya bakat dalam berkultivasi. Secerca harapan terpancar di mata Ouyang Che, tetapi dia segera mengendalikan emosinya, berjalan tanpa suara ke sudut tempat kerumunan masih jarang, dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya di sekte lain. Selama saya bisa memperoleh metode perbaikan rantai, saya akan menanggung kesulitan apapun. Ini bukan pertama kalinya Ouyang Che ditolak. Dilihat dari ekspresinya, dia sudah ditolak setidaknya 3 kali dan sudah tidak terbiasa lagi. Di luar sekte, sorak-sorai dan seruan datang silih berganti, dan itu sangat meriah. Sambil membelakangi sekte itu, dia berjalan semakin jauh. Bas, angin bertiup, dan seseorang muncul di depan Ouyang Che, menghalangi jalannya. Saya mendongak dan melihat bahwa itu adalah orang asing, yang menegaskan bahwa ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Kakak, ada yang salah. Ouyang Che menundukkan tangannya untuk memberi salam, dengan aura ilmiah di antara alisnya. Saya ingin mengundang Anda untuk minum secangkir teh, apakah itu mungkin? Orang yang menghalangi jalan adalah Chen Qingyuan. Sekarang setelah Anda bertemu seseorang dengan tahi lalat bunga plum yang memenuhi persyaratan, bagaimana Anda bisa membiarkannya lolos begitu saja? Anda harus berkomunikasi dengannya. Saya akan berusaha sebaik-baiknya memenuhi janji saya kepada pemilik Gui Hualin. Aku dan saudaraku hanyalah orang asing, tidak perlu melakukan ini. Tiba-tiba seorang asing muncul dan berkata ingin mentraktirnya teh. Bagaimana mungkin Ouyang Che tidak waspada? Bertemu adalah takdir, tolong hormati aku, Tuan. Chen Qingyuan terus mengundang dan bertahan. Ini adalah daerah yang jarang penduduknya, dengan pepohonan rimbun dan angin sepoi-sepoi yang menyenangkan. Tatapan mereka bertemu, dan suasananya terasa halus. Setelah beberapa saat, Ouyang Che berpikir dalam hati, karena ia bangkrut, ia tidak perlu khawatir diincar pencuri. Lagi pula, dengan kultivasi alam yang ia peroleh, jika seseorang benar-benar ingin menganiayanya, ia tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Baiklah, aku akan merepotkanmu untuk menyajikan teh. Setelah memikirkannya, Ouyang Che mengangguk setuju. Tolong. Kemudian, Chen Qingyuan membawa Ouyang Che ke tempat yang sangat aman dan tenang di mana mereka tidak akan diganggu. Di kaki perbukitan hijau, terdapat meja batu dan kursi batu. Keduanya duduk berhadapan, asap teh mengepul. Adapun peri bunga persik, dia tinggal di suatu tempat sendirian dan cukup bijaksana. Siapa namamu, saudaraku? Ouyang Che melirik tehnya, tetapi tidak meminumnya. Ia tetap waspada dan bertanya. Chen Qingyuan, saat pertama kali bertemu seseorang, Anda harus bersikap tulus dan memberitahukan nama Anda dengan jujur. Nama saya Ouyang Che, dari kota Nanyang, kerajaan Qianyan. Ouyang Che memperkenalkan dirinya, dan ada aura dunia lain yang tak kentara dalam dirinya. Kerajaan Qianyan. Chen Qingyuan menyipitkan mata dan berhenti sejenak.
Ia diam-diam menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi kota kuno di dekatnya dan mempelajari banyak informasi. Ia kemudian berkata, jauh sekali dari sini, dan kita harus menyeberangi lautan bintang. Dengan tingkat kultivasi saudara Ouyang, bagaimana kita bisa melakukannya? Sejujurnya, saudaraku, aku meninggalkan kampung halamanku semata-mata untuk mencari murid dan mempelajari Dao. Aku mengunjungi tak kurang dari 10 sekte, besar maupun kecil, tetapi sayangnya, aku tidak ditakdirkan untuk diterima. Aku bekerja keras sepanjang perjalanan, mengumpulkan beberapa batu roh yang berserakan. Jika aku bertemu seorang pedagang yang cukup baik hati untuk mengenakan biaya lebih rendah, aku bisa melanjutkan perjalananku berikutnya. Awalnya, Ouyang Che tidak ingin membicarakan masa lalunya. Lagi pula, ini adalah pertemuan pertama mereka, dan dia tidak bisa mengungkapkan semuanya. Namun, semakin dia memandang Chen Qingyuan, semakin Ouyang Che merasakan ada rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan di hatinya, samar seperti benang tak kasat mata, sulit disentuh. Meskipun fluktuasi yang familiar ini sangat halus, muncul dan menghilang, hal itu membuat Ouyang Che kurang lebih menurunkan kewaspadaannya dan percaya bahwa orang di depannya bukanlah musuh. Saudara Ouyang, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk sampai ke sini dari kota asal Anda? Chen Qingyuan menyesap teh dan terus bertanya. Ouyang Che ragu-ragu, jelas tidak ingin menceritakannya. Mungkin ini melibatkan rahasianya. Kalau kamu nggak mau bilang, ya sudah, jangan bilang. Aku memang aneh. Maaf. Melihat keraguan pihak lain, Chen Qingyuan segera menyela dan merasa sangat menyesal. Sama-sama, saudaraku. Ouyang Che tampak lega, menatapnya dan tersenyum kecil. Teh ini tidak buruk, saudara Ouyang bisa mencobanya, kata Chen Qingyuan. Hei, karena sikapnya yang waspada, Ouyang Che tidak minum apapun. Setelah mengobrol beberapa menit, entah kenapa kewaspadaannya menurun. Ia mengambil teh di depannya, mendekatkannya ke bibir, dan menyesapnya. Secangkir teh ini telah diolah secara khusus oleh Chen Qingyuan, dan mengandung energi spiritual yang sangat sesuai dengan kondisi fisik Ouyang Che saat ini. Tidak hanya tidak akan membahayakannya, tetapi juga akan membantunya melintasi alam Xiantian. Namun, hal-hal aneh terjadi. Ouyang Che tidak bereaksi sama sekali di mulut teh. Sinar energi spiritual itu jelas telah memasuki tubuhnya, jadi mengapa tidak ada perubahan? Chen Qingyuan sempat berpikir untuk memberi Ouyang Che hadiah kecil, tetapi ia justru terkejut dengan situasi ini. Ia berpikir, seharusnya tidak ada kesalahan dalam mengendalikan energi spiritualnya. Dari apa yang kulihat dari tubuhnya, energi spiritualnya tidak sepenuhnya tidak berguna, jadi mengapa begitu? Masalahnya terletak pada Ouyang Che, dan mungkin bahkan dia sendiri tidak tahu alasannya. Kakak Chen, kenapa kamu menatapku? Ouyang Che merasakan sedikit tatapan membara dan bertanya. Mengesampingkan keraguannya sejenak, tatapan Chen Qingyuan melembut dan ia tersenyum. Sejujurnya, alasan saya ingin mengundang saudara Ouyang untuk minum teh dan mengobrol kali ini adalah karena Anda sangat mirip dengan teman lama saya. Oh, Ouyang Che terkejut sejenak, lalu berkata dengan tenang, ada banyak sekali makhluk hidup di dunia ini. Wajar jika sesekali bertemu dengan orang yang mirip. Pertemuan adalah takdir. Jika pandangan pertama Ouyang Che hanya sebuah kemungkinan, maka sekarang energi spiritualnya tidak berguna, kemungkinan besar dialah orang yang dicari oleh bos wanita itu. Setelah minum beberapa cangkir teh dan mengobrol sebentar, Ouyang Che berdiri dan hendak pergi. Saudara Chen, saya ada urusan, jadi saya tidak bisa bicara lagi dengan Anda. Jika kita ditakdirkan bertemu lagi, saya pasti akan bertemu lagi. Silakan tinggal. Chen Qingyuan angkat bicara dan memintanya berhenti. Saudara Chen, apakah ada hal lainnya? Ouyang Che menoleh ke belakang. Jika saudara Ouyang bersedia, aku bisa memperkenalkanmu pada jalan kultivasi. Ada hal lain yang sebenarnya cukup membuat Chen Qingyuan penasaran. Ouyang Che, dengan keterampilan bela dirinya yang telah ia kuasai, mungkin telah menjelajahi dunia cukup lama, namun ia masih utuh. Sungguh aneh. Dunia kultivasi tidak pernah memiliki hukum yang nyata, dan banyak orang kuat membunuh orang tanpa alasan. Sekalipun Ouyang Che bertindak hati-hati dan tidak memiliki barang berharga, sulit untuk menghindari berbagai bahaya. Pasti ada rahasia di dalamnya. Oh, apa yang bisa kau lakukan, saudara Chen? Ketika Ouyang Che mendengar bahwa dia dapat meminta Qi untuk memperbaiki rantai tersebut, matanya berbinar dan dia jelas-jelas gembira. Duduklah dan mari kita bicara perlahan. Chen Qingyuan tersenyum tenang, apakah saudara Ouyang tahu tentang tanah suci Xuanling? Duduk kembali di tempatnya semula, Ouyang Che berkata dengan serius, tanah suci Xuanling adalah yang terbaik di dunia. Meskipun aku berada di posisi terbawah, aku pernah mendengarnya. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Aku kenal seorang tetua sekte luar dari tanah suci Xuanling. Aku bisa merekomendasikanmu untuk menjadi murid rendahan. Seharusnya tidak sulit. Chen Qingyuan berkata, soal apakah kau bisa mempelajari metode Tongtian, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri.
Mencari posisi yang lebih tinggi untuk Ouyang Che bukanlah tugas yang sulit. Mempertimbangkan situasi pribadinya, lebih baik melakukannya selangkah demi selangkah. Jika tidak, ini hanya akan menjadi sanjungan belaka, yang justru akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya. Benarkah? Ouyang Che tiba-tiba berdiri, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kakak Ouyang dan aku langsung cocok. Bagaimana mungkin aku bisa menipumu? Chen Qingyuan berjanji. Mohon maafkan penglihatan saya yang kurang baik karena tidak menyadari bahwa saudara Chen adalah orang yang sungguh hebat. Jika saya telah bersikap tidak sopan, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Tanah Suci Xuanling jelas merupakan orang penting di mata Ouyang Che. Ia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi ia segera membungkuk padanya. Meskipun Ouyang Che memberikan penghormatan yang tulus, Chen Qingyuan masih menangkap kesepian dan dingin di matanya yang telah mengalami perubahan hidup yang tak berujung. Ini jelas bukan temperamen yang bisa dimiliki orang biasa. Ouyang Che kemungkinan besar tidak menyadari situasinya sendiri. Jangan terlalu sopan antara kau dan aku. Jangan panggil aku senior. Kita seharusnya berteman berdasarkan senioritas kita. Chen Qingyuan berkata dengan cepat. Ini pertemuan pertama kita. Aku benar-benar tersanjung. Ouyang Che tidak mengerti mengapa Chen Qingyuan ingin membantunya. Jauh di lubuk hatinya, ada suara yang mengatakan bahwa tidak akan ada bahaya dan dia bisa tenang. Nanti aku akan meminta seseorang menjemputmu dan membawamu ke Tanah Suci Xuanling untuk meminta nasihat. Chen Qingyuan secara pribadi menuangkan secangkir teh untuknya dengan ekspresi lembut. Terima kasih, kakak. Selalu ada secercah harapan setelah awan gelap. Setelah gagal dalam penilaian Sekte Loya dan merasa kecewa, Ouyang Che tiba-tiba mendapat kesempatan untuk bekerja sebagai tukang di Tanah Suci. Hal ini membuatnya emosional dan matanya penuh dengan antisipasi. Keduanya mengobrol sebentar, lalu Chen Qingyuan berpamitan dan meminta Ouyang Che untuk menunggu di sana. Tak lama kemudian, seseorang datang menjemputnya. Intuisi Anda memberitahu Anda bahwa Anda dapat memercayainya. Ouyang Che tidak pergi kemanapun dan menunggu dengan tenang. Beberapa hari kemudian, seseorang benar-benar datang. Seorang pria parubaya berjubah polos mengaku sebagai sesepuh sekte luar Tanah Suci Xuanling dan mengeluarkan token untuk membuktikan identitasnya. Ouyang Che membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya. Pria parubaya itu mengaku bahwa dia dipercaya oleh Chen Qingyuan untuk datang dan mengundang kami. Setelah bertukar basa-basi, Ouyang Che mengikuti pria parubaya itu ke Tanah Suci Xuanling. Yang disebut tetua sekte luar tentu saja diatur oleh Chen Qingyuan. Di suatu tempat di kehampaan, di kapal perang, Chen Qingyuan dan Tao Xixian menghadap ke arah zona terlarang tulang abadi, memandanginya dari jauh, tidak mampu mendekat. Katakan sejujurnya, siapa sebenarnya Ouyang Che yang pantas mendapatkan perhatianmu? Rasa ingin tahu Tao Xixian pun muncul dan dia ingin mengetahui akar permasalahannya. Aku tidak tahu. Sejujurnya, Chen Qingyuan benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi dan hanya mencari seseorang seperti yang diminta. Tetua sekte luar yang dikirim tentu saja seorang penjaga yang datang bersama orang suci itu dan mengikuti perintahnya. Meskipun Sang Santo tidak mengetahui niat Chen Qingyuan, dia berpikir bahwa menerimanya sebagai murid rendahan bukanlah masalah besar sama sekali. Tidak masalah apakah orang itu berbakat atau tidak. Kita bisa mendukungnya seumur hidupnya. Lagi pula, kita tidak akan membutuhkan banyak sumber daya. Selama Chen Qingyuan bahagia, itu saja yang penting. Hah. Tiba-tiba, Chen Qingyuan menemukan sesuatu yang menarik. Ekspresinya sedikit berubah, pupil matanya mengecil, dan ia berpikir, kapan hal ini berubah? Dia ingin mengambil 2 kendi berisi anggur berkualitas baik dari cincin Sumeru, tetapi ketika indera spiritualnya menyapu, dia melihat pemandangan yang tidak biasa. Arts by Pub Future. Ada harta karun yang ditempatkan di dalam cincin itu, yang kelihatannya seperti labu dan seharusnya digunakan untuk menyimpan anggur. Labu ini diperoleh Chen Qingyuan pada zaman dahulu dan kemudian ditempatkan di kuil kuno. Di dalamnya terdapat diagram formasi kuno yang sudah lapuk, yang berisi misteri-misteri agung yang sulit dipahami. Dalam kehidupan masa lalu dan masa kini saya tidak pernah mengetahui asal-usul dan tujuan pasti dari benda ini. Pada saat ini, labu emas yang tak terhitung jumlahnya terdiam, dan lapisan seukuran kuku jari jatuh dari permukaan kasar, memperlihatkan sedikit kehalusan yang belum pernah ada sebelumnya, dengan garis-garis hitam samar terlihat. Mungkinkah karena Ouyang Che, Chen Qingyuan tidak berminat bergaul dengan Tao Xixian untuk sementara waktu, jadi dia masuk ke sebuah ruangan rahasia sendirian, mengeluarkan labu tersebut dan mengamatinya dengan saksama. Setelah sekian lama, kami akhirnya menemukan petunjuk tentang labu ini. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Sebelum bertemu Ouyang Che, labu itu seperti benda mati, tidak ada yang istimewa kecuali kekerasannya. Kebetulan tidak mungkin terjadi. Menurut penilaian Chen Qingyuan, pasti ada hubungan antara labu dan Ouyang Che. Mungkinkah benda ini Ouyang Che? Chen Qingyuan membuat tebakan yang berani. Ada yang agak aneh.
Orang ini tidak ditemukan dalam buku-buku sejarah kuno, begitu pula catatan tentang harta karun rahasia labu. Chen Qingyuan sedikit mengernyit, berpikir dalam hati, entah catatan sejarahnya telah hilang, atau jejak ini telah terhapus oleh kekuatan yang tak diketahui. Saya yakin orang yang saya temui kali ini adalah orang yang saya cari. Saya tidak mungkin salah. Berbagai tanda menunjukkan bahwa Ouyang Che tidak sesederhana yang terlihat. Ketika Chen Qingyuan berhasil melepaskan diri dari belenggu dan mencapai jembatan ilahi, itu semua berkat secangkir anggur abadi yang tak tertandingi itu. Bagaimana mungkin ia tidak membalas budi seperti itu? Sekembalinya saya ke Dizu, saya pasti akan mengajak Ouyang Che ke reruntuhan kuno hutan Guilin. Setelah itu, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada pemiliknya. Mungkin saya bisa menjawab keraguan saya. Setelah setengah jam, dia menyimpan labu itu dengan hati-hati dan berjalan keluar. Begitu aku keluar, aku mendengar sarkasme peri bunga persik, kau menyelinap ke sini, kau tidak melakukan hal yang memalukan, kan? Aku tidak akan memberitahumu. Chen Qingyuan misterius. Saya belum ingin tahu. Peri bunga persik duduk di samping, minum dan mabuk sendirian. Satu hal yang kau katakan, satu hal yang kau maksud. Setelah saling kenal begitu lama, bagaimana mungkin Chen Qingyuan tidak menyadari temperamen Tao Huaxian? Izinkan saya berkomentar sarkastis. Keduanya mengobrol sebentar dan memutuskan untuk pergi. Jadi bagaimana jika Anda melihat area terlarang? Anda tidak bisa masuk dan Anda hanya bisa kembali ke Tanah Suci. Su Qianran bagaikan pembantu rumah tangga, mendengarkan urusan semua orang. Kapal perang mulai berlayar dan melintasi lautan berbintang. Setelah beberapa hari, mereka tiba di Tanah Suci Xuanfu. Mereka berdua tinggal di istana yang indah, menikmati kehidupan yang nyaman. Mereka tidak perlu berlatih kultivasi secara khusus, selama mereka beradaptasi dengan aturan dan tata tertib Chang Yuzu, kultivasi mereka perlahan akan pulih. Setelah beberapa saat, Ouyang Che mengikuti yang disebut sesepuh sekte luar dan tiba di Tanah Suci Xuanfu dengan selamat. Su Qianran diam-diam mengirim banyak orang kuat untuk mengawal mereka guna mencegah terjadinya kecelakaan. Karena ini adalah tugas Chen Qingyuan, tidak ada yang dapat dilakukan mengenai hal itu. Sejak mendapatkan penjelasan sejati tentang ilmu pedang yang ditulis khusus oleh Chen Qingyuan, kekuatan Su Qianran meningkat pesat. Ia bersyukur sekaligus kagum. Agar Ouyang Che tidak menjadi pusat perhatian, ia harus melakukan apapun yang seharusnya dilakukan murid-murid rendahan. Namun, Su Qianran mengatur beberapa orang untuk diam-diam melindunginya dan memastikan Ouyang Che tidak diganggu. Suasana kultivasi di Tanah Suci sungguh luar biasa. Ouyang Che baru saja bergabung dengan sekte tersebut ketika ia mendapatkan buku panduan perbaikan rantai. Terkadang, ketika ia sedang sibuk dengan misi, rekan-rekan Tao yang baik hati akan datang membantu, yang menghangatkan hatinya dan perlahan-lahan memberinya rasa memiliki. Meskipun dia telah mempelajari seni kultivasi berantai dan bermandikan energi spiritual yang kaya setiap hari, Ouyang Che masih belum mampu melampaui batas alam yang diperolehnya, seolah-olah dia dihalangi oleh suatu kekuatan. Semakin sering hal ini terjadi, semakin Ouyang Che enggan menyerah. Jauh di lubuk hatinya, seolah ada suara yang mendesaknya. Berapapun biayanya, Anda harus melepaskan diri dari batasan dan meningkatkan kultivasi Anda. Hanya dengan begitu Anda dapat menyadari jati diri Anda yang sebenarnya. Anak ini memang agak aneh. Dia bukan tubuh yang tak berguna, dan dia punya energi spiritual untuk membersihkan tubuhnya. Namun, kultivasinya stagnan, yang agak aneh. Peri bunga persik diam-diam melirik sebentar dan merenung. Tidak mungkin itu monster tua. Tiba-tiba, Tao Huaxian memikirkan sebuah kemungkinan, kelopak matanya berkedut, dan ekspresinya menjadi serius. Karena Chen Qingyuan sangat menghargainya, kemungkinannya tidak rendah. Sejak saat itu, Tao Huaxian sering memperhatikan situasi di kamar pelayan. Ningjing hidup selama sekitar 5 tahun, dan kultivasi Tao Huaxian telah pulih ke tahap dewa. Adapun Chen Qingyuan, tampaknya ada lapisan kabut di permukaan tubuhnya, yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa, membuatnya tampak sangat misterius. Boom, boom, boom. Terdengar ketukan di pintu, dan Su Qianran, dengan perasaan campur aduk, meminta untuk bertemu Chen Qingyuan. Apa itu? Pintu terbuka dan suara Chen Qingyuan keluar. Halo, permisi. Su Qianran masuk dan membungkuk kepada Chen Qingyuan yang sedang duduk di halaman dengan mata terpejam, lalu menjelaskan tujuannya, saya datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan Anda. Instruksi ilmu pedang yang kuberikan terakhir kali seharusnya sudah cukup untukmu. Chen Qingyuan perlahan membuka matanya, dan aroma seks yang tak terduga memenuhi seluruh tubuhnya. Setelah bertukar pandang dengan Chen Qingyuan, jiwa Su Qianran tiba-tiba bergetar, seolah-olah ia telah menyaksikan kengerian yang luar biasa. Tanpa sadar ia menurunkan alisnya, menggigit bibirnya pelan dengan gigi mutiaranya dan memohon, aku ingin melihat apakah ilmu pedang tingkat tinggi sepadan dengan perjuangan seumur hidupku.